Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita di akhir pekan minggu ini, Sabtu 16 Juli tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus kita bisa jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara kita di sepanjang hari ini. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal sebelum kita akan melakukan semua aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 52 hari bersama Yeremia. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-12, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang ke-12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Judul renungan kita hari ini, apa yang Anda tabur, itulah yang Anda tuai. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan ayatnya yang ke-13. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Di dalam kehidupan ini, ada hukum rohani sekaligus hukum alami, yaitu hukum tabur tuai. Ada tertulis, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian pasal 8 ayat 22. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tuhan adalah Tuhan dari tuaian, dan tuaian itu dipanen pada waktunya, bukan waktu kita. Kalau kita menabur kebaikan, maka yang akan kita tuai adalah kebaikan. Sebaliknya, kalau kita menabur hal-hal yang jahat, dampaknya pun akan kembali ke diri kita sendiri. Kitab Ayub berkata demikian, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Ayub 4 ayat 8. Karena itu perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang kita tabur selama kita hidup di dunia ini. Secara teori, orang yang menabur gandum tentunya akan menuai gandum juga. Tetapi ayat Mas menyatakan bahwa ada orang menabur gandum namun yang dituai adalah semak duri. Ini suatu keadaan yang sangat menyakitkan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena Tuhan memperhatikan motivasi seorang dalam melakukan segala sesuatu. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati, dan Ia mengetahui rahasia hati kita. Ketika kita memiliki motivasi yang tidak benar, jahat atau terselubung, Tuhan tahu secara persis. Karena itu, Ia tidak akan berkenan dengan apa yang akan kita perbuat. Dan Ia berkata dalam ayat yang ke-10, banyak gembala telah merusak kebun anggurku, memijak-mijak tanahku dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Sidang jemaat Tuhan, motivasi atau sikap hati menentukan tuaian. Banyak orang bersikap egois dan mau hidup seenak sendiri dengan menabur semak duri, tetapi berharap menuai gandum. Ada pula orang yang menabur gandum tapi disertai motivasi yang salah, maka semak duri pula lah yang akan mereka tuai. Yang harus diperhatikan saat menabur adalah milikilah hati yang bersih. Menabur dalam hal apapun, untuk sesama atau untuk Tuhan, dan pekerjaannya harus didasari dengan sikap hati yang bersih. Amin. Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini melalui renungan ini. Mari, saat melakukan apapun, bagi orang lain, suami, anak, mertua, tetangga, keluarga, bahkan waktu kita akan melakukan sesuatu untuk Tuhan di dalam rumah Tuhan dan melalui pekerjaan Tuhan, miliki motivasi yang benar, miliki tujuan yang benar, miliki hati yang lurus bahwa melakukan semuanya itu adalah tujuannya untuk memuliakan Tuhan saja. Karena apa yang kita tabur, itu pula yang kita tuai. Jika kita menabur kebaikan, maka kebaikan yang akan kita tuai. Jika kita menabur dengan ketulusan, maka ketulusanlah yang akan kita tuai dari apa yang kita buat di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dan digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya kasih karunia Allah, kekuatan dan kelimpahan menjadi bagianmu di sepanjang hari ini. Bagi sidang jemaat Tuhan, saudara yang sakit secara fisik, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.